Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Femalia Enina Eulita Bruce Nolingga. Saya dari kelas 11 F3. Nah, pada video kali ini saya mengambil materi mengenai konflik dalam masyarakat yang saya ambil dari bab 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konflik dalam keberagaman masyarakat. Teman-teman pasti tidak heran dengan yang namanya konflik atau masalah. Konflik ini bisa kita sebut sebagai masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik di dalam masyarakat ini ada 4. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan dan yang keempat adalah perubahan sosial. Nah, di sini saya akan membahas keempat faktor yang mempengaruhi eh, yang mempengaruhi konflik di dalam masyarakat. Nah, yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Nah, tiap orang pasti memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Contohnya, aku tipikal orang yang suka musik. Ada juga temanku yang tipikal orang tidak suka musik. Nah, apa sih yang menjadi yang dapat menyebabkan konflik di dalam masyarakat karena faktor perbedaan individu ini? Nah, contohnya itu simpel teman-teman. Misalnya di dalam suatu kelompok, aku tipikal orang yang kalau kalau ngerjain tugas itu suka mendengarkan musik. Sedangkan ada temanku yang kalau mengerjakan tugas itu dia tidak bisa mendengarkan musik. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik antara aku dan temanku. Aku pengen dengerin musik, sedangkan temanku nggak pengen. Nah, jadi kan jadi ada konflik antara kami berdua. Nah, itu salah satu contoh yang eh, yang merupakan faktor adanya konflik dari perbedaan antar individu. Nah, yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Kalian sadar nggak sih bahwa kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompok dari seseorang tersebut? Baik secara sadar maupun tidak, seseorang akan terpengaruh pemikiran dan pendirian dari kelompoknya. Nah, contohnya itu, misalnya eh, aku tumbuh di lingkungan atau kelompok yang menjunjung tinggi nilai sopan santun. Jadi otomatis aku tumbuh sebagai anak yang sopan dan memiliki karakter yang baik kepada orang-orang di sekitarku. Nah, di sisi lain, aku punya teman yang yang tumbuh di kelompok atau lingkungan yang tidak menjunjung tinggi nilai kesopanan. Contohnya, misalnya dia tipe orang yang kalau misalnya ketemu sama orang yang lebih tua tidak memberi sapa atau tidak memberi senyum. Sedangkan aku tipikal orang yang kalau ketemu orang yang lebih tua memberi sapa, memberi senyum. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu konflik di antara aku dan temanku tadi karena eh, karena perbedaan kebudayaan yang dimana aku tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, sedangkan temanku tumbuh di lingkungan yang tidak menjunjung tinggi nilai kesopanan. Nah, itu merupakan salah satu faktor dari perbedaan kebudayaan yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Contoh kecilnya. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Nah, dalam hubungan antar individu pasti kita memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, apa sih contoh dari perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan konflik di dalam masyarakat? Contoh kecilnya tuh gampang teman-teman. Misalnya nih, kita buat sebuah contoh, ada misalnya kepentingan atas kawasan hutan. Misalnya ada sebuah kawasan hutan yang dimana ada sebuah perusahaan yang membutuhkan kawasan hutan ini dengan mengelolanya untuk menjadi lahan perkantoran, lahan industri, lahan-lahan yang pokoknya yang buruk lah teman-teman kita bilang. Misalnya yang orang perkantoran ini membutuhkan kawasan hutan tersebut untuk menjadikan lahan perkantoran dengan menebang pohon-pohonnya dan eh, apa ya bilangnya teman-teman, eh, dengan menebang pohonnya secara membabi buta agar bisa menjadi lahan yang bisa dibangun bangunan-bangunan yang yang
memiliki peran dari kantor tersebut. Nah, sedangkan di sisi lain, bagi kelompok pecinta lingkungan, berdasarkan kepentingan lingkungan hidup, pohon yang ada di kawasan hutan tersebut tidak boleh ditebang untuk menjaga kelestarian alam. Dan juga supaya kelestarian hutan tetap terjaga. Nah, itu kan merupakan perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik yang mungkin bisa terjadi, bisa saja konfliknya ini cukup besar karena di sisi lain yang perkantoran ini tadi membutuhkan kawasan hutan tersebut untuk ditebang semua pohonnya untuk dijadikan lahan perkantoran ataupun hal-hal lagi untuk kepentingan perkantoran tersebut. Nah, di sisi lain, bagi kelompok pecinta lingkungan, kawasan tersebut tidak boleh ditebang pohonnya dan harus dilestarikan secara terus-menerus agar menjaga kelestarian hutan maupun kelestarian alam. Nah, itu menyebabkan konflik yang cukup besar di dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kepentingan masing-masing. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah perubahan sosial, teman-teman. Yang terakhir. Nah, perubahan sosial ini dapat menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Kenapa sih? Nah, jadi masyarakat ini kan mengalami perubahan seiring perkembangannya zaman. Contohnya, orang tua kita hidup, orang tua kita sudah ada jauh 10 tahun sebelum kita ada. Contohnya, perubahan dapat mempengaruhi cara pandang, perubahan perkembangan zaman dapat mempengaruhi cara pandang orang zaman dulu dengan kita yang sekarang. Pasti pola pikir kita dengan pola pikir orang tua kita berbeda. Karena contoh kecilnya saja ya teman-teman, di zaman kita teknologi ini sudah sangat-sangat berkembang luas di perkembangan ini, dan teknologi ini bisa menjadi bagian hidup ya, bagian hidup ataupun bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sedangkan dulu waktu zaman orang tua kita saat sebaya dengan kita, mereka tidak terlalu mementingkan teknologi karena di zaman itu semuanya belum serba online seperti sekarang. Otomatis itu dapat menyebabkan konflik antara cara pandang kita dengan cara pandang kedua orang tua kita. Contohnya, kita terlalu lama bermain HP. Padahal pada saat kita bermain HP ini kita mengerjakan tugas, mencari pengetahuan, mencari wawasan. Kita menggunakan HP ini sebagai alat komunikasi yang baik, sebagai internet yang baik yang dapat kita gunakan untuk mencari hal positif dari gadget tersebut. Nah, tapi di dalam pikiran orang tua kita ini, kita menggunakan HP untuk hal-hal yang negatif seperti main game, bersosial media yang berlebihan. Memang kita bersosial media, tapi di saat itu kita menggunakannya ke hal-hal yang positif, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, untuk mengerjakan tugas, mencari berita-berita yang ada. Pokoknya kita gunakan HP itu untuk kepentingan kita. Tapi di pikiran orang tua kita gunain HP itu bukan untuk kepentingan kita. Mereka pikir itu kita gunain HP untuk main game karena di era mereka belajar tidak menggunakan HP, melainkan menggunakan buku 100%. Kita kan sekarang sudah sangat terpengaruh ya di zaman kita ini dengan menggunakan HP. Sangat jauh berbanding terbalik dengan orang tua kita. Nah, makanya itu bisa menyebabkan konflik antara kita dengan orang yang perkembangan zamannya belum dengan orang yang dapat menyebabkan konflik antara kita dengan orang yang hidup di zaman 10 tahun yang lalu, belum seperti sekarang. Pokoknya kesimpulannya seperti tidak di era kita. Seperti kita kan Gen Z, orang tua kita Gen apa, Gen X gitu-gitulah contohnya, teman-teman. Nah, itu adalah 4 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik di antara masyarakat. Keempat faktor itu sebenarnya sangat sepele, teman-teman. Cuman hal itulah yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita tanpa kita sadari. Hal-hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, adapun selain konflik, ada juga sikap yang menyebabkan konflik. Nah, selain faktor-faktor yang telah saya jelaskan,
ada juga beberapa sikap yang dapat menyebabkan konflik antar keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu primordialisme yang berlebihan. Apa sih primordialisme itu? Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap suatu individu yang berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat di dalam individu tersebut. Eh, Contohnya seperti suku, ras, bangsa, agama. Nah, sikap primordialisme yang berlebihan akan menyebabkan individu tersebut menganggap suku bangsa, ras, agamanya yang lain lebih unggul dibanding oh, lebih unggul dibanding suku, agama, dan ras orang lain. Jadi dia menganggap kalau suku, agama, rasnya itu lebih tinggi jauh dibanding suku, agama, ras orang lain. Itu kan merupakan salah satu sikap yang dapat menyebabkan konflik di antara masyarakat ini. Nah, yang kedua yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan kebudayaan suku bangsa lain. Nah, itu kan merupakan sikap yang sangat buruk yang kita tahu ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku menganggap suku bangsaku tuh jauh lebih baik dibanding suku bangsa temanku, kan dapat menyebabkan konflik. Dari cara kita memahami aja itu udah kelihatan banget kalau itu merupakan salah satu sikap yang dapat menyebabkan konflik di antara masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap yang dimana membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara. Biasanya ini lebih cenderung kayak membandingkan kulit, membandingkan rambut, membandingkan ekonomi. Kayak misalnya aku nggak mau berteman sama orang yang berkulit hitam, itu termasuk diskriminasi teman-teman, dan itu sangat-sangat menyebabkan konflik di dalam kehidupan kita ataupun di antar masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah stereotip. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok. Sikap ini umumnya berdasarkan prasangka dan cenderung tidak tepat. Nah, sikap yang selanjutnya adalah fanatisme. Fanatisme merupakan keyakinan akan suatu hal sebagai kebenaran tanpa kepastian data yang benar. Kayak lebih, kalau contohnya itu dia lebih percaya leluhur gitu teman-teman. Walaupun belum ada kepastian yang sangat pasti, tapi dia lebih mempercayai itu. Nah, yang terakhir, sikap yang terakhir yang dapat menyebabkan konflik antar masyarakat Indonesia adalah eksklusivisme. Nah, eksklusivisme adalah paham yang menekankan kecenderungan untuk memisahkan diri atau menarik diri dari segala bentuk interaksi. Kecenderungan ini timbul karena keyakinan bahwa hanya pandangan atau ajaran kelompoknya saja yang benar. Nah, ini jadi contoh sikap yang menurutku sangat-sangat buruk sih teman-teman, karena dia tidak mau bersosialisasi ataupun mendengarkan ataupun memahami ataupun membenarkan segala bentuk interaksi dari luar. Jadi dia cuma mau berpegang teguh sama kelompoknya. Kayak dia lebih percaya, contohnya dia lebih percaya sama sukunya, sama kebudayaannya, sama sama peraturan-peraturan yang ada di dalam ruang lingkupnya sendiri gitu, di dalam lingkungannya sendiri. Jadi dia tidak mau berbaur atau tidak mau kalau kata lebih apanya gitu, tidak peduli dengan dunia, dengan yang lain. Jadi dia lebih mementingkan diri sendiri. Itu merupakan sikap yang bad, sangat buruk, yang dapat menyebabkan konflik antar masyarakat Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konflik antar masyarakat Indonesia. Saya sudah menjelaskan faktor dan sikap yang dapat mempengaruhinya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang jelas dari saya mohon maaf dan terima kasih.